dengan NPM 2354071007 dari kelas Tab C. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih motor bakar 4 tak itu dan bagaimana cara kerjanya, apa saja komponen-komponennya. Terus yang terakhir kesimpulan dari apa sih motor bakar 4 tak itu. Jadi pokok bahasan yang akan saya bahas di sini yaitu ada pengertian, komponen-komponen mesin 4 tak, cara kerja mesin motor bakar 4 tak, dan keunggulan dan kekurangan mesin bakar 4 tak. Yang pertama ada pengertian. Motor bakar 4 tak itu merupakan mesin yang bekerja dengan cara menggerakkan piston naik turun sebanyak 4 kali dalam satu siklus untuk menghasilkan tenaga. Jadi bisa dibayangkan satu kali siklus itu dia naik turun sebanyak 4 kali, itu baru satu siklus. Nah, terus setiap siklusnya itu terdiri dari langkah hisap, kompresi, tenaga, dan buang, serta membutuhkan 2 putaran poros engkol. Jadi satu siklus itu terdiri dari 2 putaran poros engkol. Terus yang pistonnya naik turun 4 kali baru menghasilkan satu siklus. Terus ada komponen-komponen mesin 4 tak, yaitu ada cylinders head, ada block cylinder, ada piston, terus ada rim piston atau cincin torak, ada klep atau katup, dan yang keenam ada connecting rod. Cylinders head merupakan komponen pertama mesin motor bakar 4 tak, yaitu kepala cylinders yang berfungsi sebagai komponen atau tempat katup bekerja sekaligus memproses pembakaran mesin motor. Jadi cylinders head itu sendiri itu kepala silinder atau yang berfungsi sebagai katup keluar dari mesin tersebut. Yang kedua ada block cylinders. Block cylinders itu memiliki fungsi layaknya sebuah rumah utama dalam sebuah mesin. Kayak dia tuh pokok tuh. Terus penggerak setiap komponen mesin bekerja di dalam block cylinders. Jadi dia tuh sebagai penggerak di setiap komponen yang ada dalam block cylinders. Yang ketiga ada piston. Piston itu memiliki fungsi untuk memberikan efek kompresi pada ruang cylinders dengan cara naik turun. Jadi bisa dibayangkan cara kerja dia itu naik turun pada ruang silinder yang ada dalam blok silinder. Jadi ruang silinder itu adanya dalam blok silinder dan piston itu bekerja dalam ruang silinder yang kerjanya tuh naik turun. Terus cara tersebut nantinya akan mempengaruhi hisapan karena ada pembesaran volume. Terus yang keempat ada ring piston atau cincin torak. Ring piston sendiri memiliki peran sangat penting untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi yang membuat motor mogok atau tidak menyala. Jadi ring piston ini yang melindungi atau bagian luarnya yang mencegah terjadinya kebocoran agar motor tidak mogok. Dan tidak hanya itu, jadi fungsi lain dari ring piston itu mencegah oli menyeberang dari proses engkol ke dalam ruang bakar. Jadi dia punya sekat. Terus yang kelima ada klep atau katup. Klep itu sendiri berfungsi sebagai pengendali lalu lintas udara dan gas buang di dalam mesin. Klep membuka dan menutup untuk mengatur masuknya campuran bahan bakar dan udara serta mengeluarkan gas hasil pembakaran. Jadi klep itu bisa dibayangkan sebagai pengendali lalu lintas atau pengatur antara gas masuk dan keluar, udara masuk dan keluar. Yang
rod yang sering disebut sebagai batang piston itu berfungsi menyalurkan gerakan naik turun piston ke poros engkol. Jadi dia nih yang menyalurkan. Jadi connecting rod itu fungsinya untuk menyalurkan dari gerak piston ke poros engkol. Jadi langkah hisap yang pertama itu ada langkah hisap, yang kedua ada langkah kompresi, yang ketiga ada langkah usaha, dan yang keempat langkah buang. Jadi dia itu muter konsepnya mesinnya. Jadi apa saja sih kekurangan dan keunggulan dari mesin motor bakar 4 tak ini? Yang pertama ada keunggulannya yang pertama yaitu efisien, memiliki efisiensi pembakaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan motor bakar 2 tak atau lebih dibilang lebih cepat. Yang kedua ada emisi itu menghasilkan gas buang yang lebih rendah. Jadi mesin motor bakar 4 tak ini lebih rendah dibandingkan dengan mesin motor bakar 2 tak. Yang ketiga ada ketahanan dan memiliki umur pakai yang lebih lama. Jadi kalau mesin motor bakar yang 2 tak itu bisa dibilang lebih cepat rusak, dan yang 4 tak itu lebih umur pakainya lebih lama atau lebih panjang. Terus selanjutnya ada kekurangan. Apa sih kekurangan dari mesin motor bakar 4 tak ini? Yang pertama tuh ada kompleksitas, memiliki mekanisme yang lebih kompleks dibandingkan dengan motor 2 tak. Yang kedua ada efisiensi bahan bakar, umumnya memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan dengan motor 2 tak. Jadi kebutuhan bahan bakarnya itu lebih banyak motor bakar 4 tak itu daripada yang 2 tak. Bisa dibilang double. Kesimpulan. Jadi apa sih kesimpulan dari mesin motor bakar 4 tak ini? Yaitu merupakan teknologi mesin yang terbukti handal dan efisien. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, keunggulannya dalam hal efisien pembakaran, emisi yang lebih rendah, dan ketahanan membuatnya menjadi pilihan yang populer untuk berbagai aplikasi. Jadi dari segi bahan bakar itu lebih efisien ya mesin bakar. Jadi dari segi ketahanan lebih tahan atau masa pakainya lebih tahan yang motor bakar 4 tak daripada yang 2 tak. Tapi dari segi kekurangan, motor bakar 4 tak lebih boros dari bahan bakar daripada yang mesin bakar motor 2 tak. Dan selesai. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duma Elistiani dengan NPM 2354071007 dari kelas Tab C angkatan 2023 dari Prodi Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar 2 tak. Jadi di sini saya akan membahas yang pertama tentang pengertian, yang kedua komponen mesin 2 tak, yang ketiga cara kerja mesin 2 tak, dan yang keempat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama pengertian. Jadi motor bakar 2 tak itu merupakan jenis kendaraan dengan mesin pembakaran yang melakukan siklus kerja dalam 2 langkah. Jadi bisa dibilang mesin motor bakar 2 tak itu lebih simpel dari yang mesin 4 tak. Yang kedua komponen mesin 2 tak, yaitu ada blok silinder, piston, batang piston atau connect rod. Yang kelima ada poros engkol,
crankshaft, ada roda penerus, ada karburator, ada busi, dan pukulan. Cara kerjanya yaitu motor bakar 2 tak bekerja dengan cara melakukan 2 langkah piston dalam satu siklus pembakaran, langkah hisap dan kompresi, langkah pembakaran, dan langkah buang. Jadi, cara kerja motor bakar mesin 2 tak yang pertama, saat bergerak dari TMA ke TMB, piston akan menekan ruang bilas yang berada di bawah semakin jauh. Piston meninggalkan TMA menuju TMB akan semakin meningkat pula tekanan di ruang bilas. Yang kedua, pada titik tertentu, piston atau ring piston akan melewati lubang pembuangan gas dan lubang pemasukan gas. Posisi masing-masing lubang tergantung dari desain perancang. Umumnya ring piston akan melewati lubang pembuangan terlebih dahulu. Yang ketiga, pada saat ring piston melewati lubang pembuangan, gas di dalam ruang bakar keluar melalui lubang pembuangan. Yang keempat, pada saat ring piston melewati lubang pemasukan, gas yang tertekan di dalam ruang bilas akan terpompa masuk ke dalam ruang bakar, sekaligus mendorong keluar gas yang ada di dalam ruang bakar menuju lubang pembuangan. Yang kelima, piston terus menekan ruang bilas sampai titik TMB, sekaligus memompa gas dalam ruang bilas menuju ke dalam ruang bakar. Langkah kedua, yang pertama, saat bergerak dari TMB ke TMA, piston akan menghisap gas hasil percampuran udara, bahan bakar, dan pelumas ke dalam ruang bilas. Percampuran ini dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi. Lihat pula sistem bahan bakar. Yang kedua, saat melewati lubang pemasukan dan lubang pembuangan, piston akan mengkompresi gas yang terjebak di dalam ruang bakar. Yang ketiga, piston akan terus mengompres gas dalam ruang bakar sampai TMA. Yang keempat, beberapa saat sebelum piston sampai di TMA, pada mesin bensin busi akan menyala, sedangkan pada mesin diesel akan menyuntikkan bahan bakar. Jadi, untuk membakar gas dalam ruang bakar, waktu nyala busi atau penyuntikan bahan bakar tidak terjadi saat piston sampai ke TMA, melainkan terjadi sebelumnya. Jadi, ini dimaksudkan agar puncak tekanan akibat pembakaran dalam ruang bakar bisa terjadi saat piston mulai bergerak dari TMA ke TMB. Karena proses pembakaran membutuhkan waktu untuk bisa membuat gas terbakar dengan sempurna oleh nyala api, busi, atau dengan suntikan bahan bakar. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan. 1. Kelebihan. Kelebihan dari mesin 2 tak memiliki output tenaga yang lebih besar ketimbang mesin 4 tak. Yang kedua, mesin 2 tak terkenal lebih responsif ketimbang mesin 4 tak. Yang ketiga, mesin 2 tak juga terletak pada konstruksi mesinnya yang lebih sederhana. Yang kelima, kompensasi dari konstruksi mesin yang sederhana dari mesin 2 tak juga jadi keunggulannya. Selanjutnya, dibandingkan mesin 4 tak, mesin 2 tak tak memiliki beberapa kelebihan. 1. Hasil tenaganya lebih besar dibandingkan mesin 4 tak. Yang kedua, mesin 2 tak lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak. Yang ketiga, kombinasi kedua kelebihan di atas menjadikan rasio berat terhadap tenaga atau power to weight ratio mesin 2 tak lebih baik dibandingkan mesin 4 tak. Yang keempat, mesin 2 tak lebih murah biaya produksinya karena konstruksinya yang sederhana. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, mesin 2 tak membutuhkan 2 gerakan piston, yakni saat naik dan turun untuk menghasilkan tenaga. Yang kedua, suhu mesin yang lebih cepat panas. Yang ketiga, mesin 2 tak banyak mengeluarkan asap dari knalpotnya alias lebih ngebul. Selanjutnya, kekurangan motor bakar mesin 2 tak. Yang pertama itu ada efisiensi bahan bakar mesin 2 tak lebih rendah dibandingkan mesin 4 tak. Yang kedua, mesin 2 tak memerlukan percampuran oli dengan bahan bakar seperti oli samping atau two-stroke oil untuk melumaskan silinder mesin. Yang kedua, hal di atas mengakibatkan biaya operasional mesin 2 tak menjadi lebih tinggi dibandingkan biaya operasional mesin 4 tak.
Selanjutnya, mesin 2 tak menghasilkan polusi udara lebih banyak. Polusi terjadi dari pembakaran oli samping dan gas dari ruang bilas yang boros atau bocor dan masuk langsung ke lubang pembuangan. Yang keempat, pelumasan mesin 2 tak tidak sebaik mesin 4 tak. Ini mengakibatkan usia suku cadang dalam komponen ruang bakar relatif lebih singkat. Kesimpulannya, mesin 2 tak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Meskipun memiliki konstruksi sederhana dan tenaga besar pada putaran tinggi, namun emisi gas buang yang terjadi tinggi dan konsumsi bahan bakar yang boros menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu, penggunaan mesin 2 tak semakin terbatas dan digantikan oleh mesin 4 tak yang lebih ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Maya Listiani dengan NPM 2354071007 dari kelas TEP C, Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai motor diesel 4 tak. Di sini ada pembahasan. Jadi saya akan membahas pengertian komponen motor diesel 4 tak, cara kerja dan kekurangan dan kelebihan. Jadi, motor bakar adalah salah satu jenis mesin kalor, yaitu mesin yang mengubah energi termal untuk melakukan kerja mekanik atau mengubah tenaga kimia bahan bakar menjadi tenaga mekanis. Motor bakar diesel bisa disebut juga dengan mesin diesel adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin. Jadi motor bakar diesel bisa disebut juga dengan mesin diesel adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Mesin bakar ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin atau mesin gas. Selanjutnya, komponen motor diesel 4 tak, yaitu ada balok silinder, kepala silinder, crankshaft, piston atau torak dan batang piston. Ada flywheel, timing chain, glow puck, dan oil pan. Selanjutnya, blok silinder. Blok silinder atau sering juga disebut dengan silinder blok merupakan komponen penting dalam rangkaian mesin mobil. Blok silinder juga merupakan komponen terbesar yang ada pada mesin kendaraan dan menjadi penopang atau dukungan untuk komponen mesin lainnya. Yang kedua ada kepala silinder. Kepala silinder merupakan komponen pada mesin pembakaran dalam kendaraan yang menempel di atas blok silinder dengan diikat oleh baut khusus. Salah satu peran kepala silinder mesin ini untuk menghasilkan tenaga mesin atau ruang pembakaran. Bahan dari komponen tersebut umumnya dari baja dan aluminium oil. Yang ketiga ada crankshaft. Crankshaft atau poros engkol adalah salah satu komponen vital dalam mesin mobil yang berperan penting dalam konversi energi. Fungsi utama crankshaft yaitu untuk mengatur pergerakan naik turun piston dan menjadi tumpuan utama mesin sebagai poros penggeraknya. Yang keempat ada piston atau torak dan batang piston. Piston atau torak adalah komponen mesin yang berfungsi sebagai penekan udara masuk dan menerima tekanan hasil pembakaran di ruang bakar. Batang piston adalah komponen mesin yang menghubungkan piston ke poros engkol. Batang piston mengubah gerakan linier piston menjadi gerak rotasi poros engkol sehingga mesin bisa berputar. Yang kelima ada flywheel. Flywheel adalah komponen berupa piringan berat yang dipasang
berputar. Perannya yaitu sebagai menyimpan energi melalui momentum rotasi serta melepaskan energi beban mekanik pada piston sehingga stabilitas perputaran mesin tetap terjaga. Yang keenam ada timing chain. Timing chain atau rantai waktu adalah komponen penting dalam mesin mobil yang berfungsi untuk menghubungkan poros engkol, crankshaft, dan poros knob atau camshaft agar berputar secara sinkron. Yang ketujuh ada glow plug. Glow plug atau busi pijar adalah komponen pada mesin diesel yang berfungsi memanaskan ruang bakar agar mesin dapat menyala dengan mudah, terutama saat cuaca dingin. Yang kedelapan ada oil pan. Oil pan adalah salah satu komponen vital dalam sistem pelumasan mesin mobil yang sering terlupakan. Oil pan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan minyak pelumas dan mengatur aliran minyak ke komponen mesin yang membutuhkannya. Jadi, cara kerjanya, mesin diesel memiliki prinsip kerja perubahan energi dari energi panas kimiawi ke energi mekanis. Energi panas dihasilkan dengan adanya pembakaran antara solar dan udara bertemperatur tinggi. Hasil dari pembakaran tersebut akan menghasilkan sebuah daya ekspansi yang menggerakkan piston pada motor diesel. Motor diesel langkah kerjanya terjadi dalam 4 siklus. Yang pertama yaitu langkah hisap, yang kedua langkah kompresi, yang ketiga langkah usaha, dan yang keempat langkah buang. Jadi, kesimpulan kelebihan motor 4 tak diesel yaitu ada torsi besar pada putaran rendah, efisiensi bahan bakar, dan usia pakai mesin lebih panjang, harga jual kembali lebih stabil. Kemudian kekurangannya, kekurangan motor 4 tak diesel yaitu harga beli awal lebih mahal, emisi gas buang dan suara mesin lebih bising, perawatan lebih rumit. Kesimpulan, mesin diesel adalah pilihan yang baik untuk kendaraan yang membutuhkan tenaga besar dan efisiensi bahan bakar seperti bus, truk, dan alat berat. Namun, suara bising dan emisi gas yang lebih tinggi perlu dipertimbangkan lagi. Selesai dan terima kasih. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Melistiani dengan NPM 2354071007 dari kelas TEP C, Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan menjelaskan penyaluran bahan bakar solar dan bensin. Yang pertama, solar merupakan bahan bakar yang digunakan pada kendaraan berat seperti truk, bus, serta pembangkit listrik. Bensin digunakan pada kendaraan bermotor ringan seperti mobil pribadi dan motor. Pentingnya penyaluran agar pasokan bahan bakar stabil dan harga tetap terjangkau. Tujuannya untuk memahami rantai penyaluran bahan bakar, menjelaskan tantangan dalam distribusi, serta membedah solusi dan inovasi dalam sistem penyaluran. Kategori bahan bakar. Bahan bakar dibedakan berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, bensin. Bahan bakar bensin untuk kendaraan mesin bensin dengan berbagai grade. Contohnya oktan 90, 92, 95, Pertalite, dan Pertamax. Yang kedua ada solar. Bahan bakar solar biasanya digunakan pada mesin diesel dengan varian seperti biosolar dengan kandungan biofuel dan solar industri. Bensin lebih mudah menguap dibandingkan solar. Solar memiliki kandungan energi yang lebih tinggi, cocok untuk mesin-mesin yang membutuhkan torsi besar.
Proses penyaluran bahan bakar. Proses penyaluran bahan bakar melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama produksi. Produksi kilang minyak mengolah minyak mentah menjadi produk jadi seperti solar dan bensin. Yang kedua ada distribusi primer. Distribusi primer merupakan bahan bakar dialirkan dari kilang minyak ke depot atau terminal bahan bakar menggunakan kapal tanker atau pipa. Yang ketiga ada distribusi sekunder. Distribusi sekunder dari depot ke SPBU atau titik distribusi lainnya menggunakan truk tangki. Yang keempat ada SPBU. SPBU di sini konsumen akhir mengisi bahan bakar kendaraan. Sistem distribusi harus memastikan tidak ada kontaminasi bahan bakar selama perjalanan. Volume bahan bakar harus terus dipantau agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Infrastruktur penyaluran, yaitu depot atau terminal BBM, tempat penyimpanan besar sementara bahan bakar sebelum didistribusikan lebih lanjut. Berperan penting dalam menjaga stok di wilayah yang jauh dari kilang. SPBU atau stasiun pengisian bahan bakar umum, tempat konsumen mengakses bahan bakar memiliki peran penting dalam rantai penyaluran. Jaringan pipa. Sistem pipa bawah tanah sering digunakan untuk distribusi ke lokasi yang dekat, lebih aman dan efisien dibandingkan transportasi darat. Sistem distribusi yang baik harus menghubungkan depot dengan SPBU tanpa gangguan besar. Ada juga jalur distribusi lain seperti jalur laut dan rel kereta api di beberapa negara. Tantangan dalam penyaluran. Yang pertama ada logistik. Logistik atau jarak antar kilang dan konsumen bisa sangat jauh, memerlukan rencana distribusi yang efektif agar bahan bakar selalu tersedia tepat waktu. Yang kedua ada keamanan. Distribusi bahan bakar sering menghadapi risiko pencurian, kebocoran, atau bahkan sabotase. Yang ketiga ada ketersediaan. Gangguan pasokan bisa terjadi karena faktor eksternal seperti bencana alam, kondisi cuaca buruk, atau ketegangan politik internasional. Yang keempat ada efisiensi. Perlu menyeimbangkan antara biaya transportasi dan harga bahan bakar agar tidak memberatkan konsumen. Infrastruktur jalan yang buruk di beberapa daerah juga memperlambat distribusi bahan bakar. Ada juga resiko terkait dengan fluktuasi harga minyak dunia yang mempengaruhi biaya impor. Regulasi dan kebijakan. Yang pertama ada subsidi bahan bakar. Di beberapa negara, bahan bakar, terutama solar dan bensin, disubsidi oleh pemerintah agar lebih terjangkau bagi masyarakat. Yang kedua ada regulasi keamanan dan standar kualitas. Pemerintah memiliki regulasi untuk menjaga standar kualitas bahan bakar dan keamanan selama distribusi. Yang ketiga ada kebijakan impor. Beberapa negara bergantung pada impor bahan bakar sehingga kebijakan internasional berperan besar dalam menentukan pasokan dan harga. Selanjutnya ada inovasi dan teknologi dalam penyaluran. Yang pertama ada digitalisasi. Digitalisasi atau penggunaan teknologi untuk memantau jumlah stok di depot dan SPBU secara real time memastikan pasokan tidak habis, yaitu menggunakan sensor volume, GPS untuk truk tangki, dan sistem pemantau online adalah beberapa inovasi yang sudah digunakan. Yang kedua adalah modernisasi infrastruktur. Investasi dalam depot baru yang lebih besar dan SPBU yang lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga ada sistem logistik yang lebih baik, yaitu menggunakan teknologi untuk merancang rute distribusi yang paling efisien, meminimalkan waktu tempuh dan biaya. Teknologi blockchain juga mulai diterapkan untuk memantau asal dan kualitas bahan bakar dari kilang hingga SPBU. Selanjutnya kesimpulan.
yaitu rangkuman pentingnya penyaluran bahan bakar yang terencana dengan baik untuk kelancaran ekonomi dan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, pentingnya kolaborasi antara pemerintah swasta dan teknologi dalam memastikan kelancaran distribusi. Yang ketiga, tantangan seperti logistik dan keamanan bisa diatasi dengan inovasi dan kebijakan yang tepat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Melistiani dengan NPM 2354071007 dari kelas TEP C angkatan 2023. Jadi saya di sini ingin menjelaskan mengenai sistem kelistrikan dan pendinginan. Yang selanjutnya, apa sih sistem kelistrikan itu dan apa sih sistem pendinginan itu? Jadi, sistem kelistrikan berfungsi untuk menghidupkan mesin, menyalakan busi untuk pembakaran, serta mengompresikan lampu dan komponen elektrik lainnya. Tanpa sistem ini, mesin tidak bisa menyala atau bekerja dengan baik. Selanjutnya, sistem pendinginan. Sistem pendinginan mencegah mesin dari kepanasan atau overheat dengan menjaga suhu mesin tetap stabil. Tanpa pendinginan yang baik, mesin bisa rusak karena panas berlebihan. Jadi, kedua sistem ini sangat penting agar mesin berfungsi dengan lancar, efisien, dan tidak cepat rusak. Yaitu selanjutnya, sistem kelistrikan satu memiliki komponen utama, dua memiliki fungsi kelistrikan. Sedangkan sistem pendinginan, satu pentingnya sistem pendinginan, yang kedua jenis pendinginan. Sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan pada motor bakar adalah rangkaian komponen yang berfungsi mengelola aliran listrik untuk mendukung berbagai fungsi kendaraan. Sistem ini meliputi komponen seperti baterai, alternator, sistem pengapian, dan sistem starter. Fungsinya antara lain menyediakan energi listrik untuk menyalakan mesin, mendukung sistem pengapian, serta mengoperasikan perangkat kelistrikan lain seperti lampu dan klakson. Komponen kelistrikan. Yang pertama yaitu sistem starter. Sistem yang digunakan untuk memutar mesin agar bisa mulai bekerja. Sistem ini melibatkan motor starter yang mendapatkan energi dari baterai untuk memutar poros engkol mesin hingga mesin dapat bekerja. Yang kedua ada sistem pengapian. Sistem pengapian yang menghasilkan percikan api di dalam ruang bakar untuk menyalakan campuran udara bahan bakar. Komponen utama meliputi busi, koil pengapian, dan distributor pada sistem konvensional. Yang ketiga ada baterai. Sumber energi listrik yang menyimpan daya untuk menghidupkan kendaraan, menyalakan sistem starter, serta menyuplai energi ke berbagai komponen elektronik saat mesin tidak aktif. Yang keempat ada alternator. Alternator merupakan komponen yang merubah energi mekanis dari mesin menjadi energi listrik. Alternator digunakan untuk mengisi baterai dan menyediakan listrik ke sistem kendaraan saat mesin hidup. Fungsi kelistrikan. Yang satu yaitu menyalakan mesin melalui sistem starter. Yang kedua, menghasilkan percikan api pada busi untuk pembakaran bahan bakar atau sistem pengapian. Yang ketiga, menyuplai energi listrik ke komponen lain seperti lampu, klakson, dan instrumen dashboard. Yang keempat, mengisi ulang baterai melalui alternator saat mesin berjalan. Yaitu sistem pendinginan. Yang pertama, pentingnya sistem pendinginan. Sistem pendinginan sangat penting dalam motor bakar karena
berfungsi menjaga suhu mesin tetap optimal. Tanpa pendinginan, suhu mesin bisa naik terlalu tinggi akibat pembakaran, menyebabkan komponen mesin memuai, haus, atau rusak. Sistem pendinginan mencegah overheat, memastikan mesin bekerja efisien dan tahan lama. Jenis sistem pendinginan. Yang pertama yaitu pendinginan udara, menggunakan aliran udara untuk mendinginkan mesin. Udara yang masuk melewati sirip pendingin di sekitar mesin membantu mengurangi suhu. Umumnya digunakan pada mesin kecil, seperti sepeda motor dan mesin pemotong rumput. Yang kedua yaitu pendinginan cair, menggunakan cairan pendingin, biasanya campuran air dan antifreeze yang mengalir melalui saluran di dalam mesin. Cairan ini menyerap panas dari mesin dan kemudian didinginkan di radiator sebelum kembali ke mesin. Sistem ini lebih efisien untuk mesin yang lebih besar, seperti mobil dan beberapa jenis motor besar. Jadi, kesimpulan pada materi ini yaitu yang pertama, pentingnya kelistrikan dan pendinginan untuk menjaga kinerja optimal motor bakar dan traktor pertanian. Yang kedua, pengembangan teknologi masa depan untuk efisiensi lebih baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Melistiani dengan NPM 2354071007 dari kelas TEP C, Politeknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem transmisi dan pelumasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa saja isi dalam PowerPoint saya atau tugas saya ini yang saya kerjakan. Yang pertama ada daftar isi. Di dalam daftar isi ada 1 definisi, 2 komponen, 3 cara kerja, 4 kekurangan, dan 5 kelebihan. Yang pertama yaitu definisi. Sistem transmisi dalam motor bakar adalah mekanisme yang mentransmisikan tenaga dari mesin ke roda penggerak, memungkinkan kendaraan bergerak dengan kecepatan dan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini mencakup kopling, gearbox, drive shaft, dan diferensial. Selanjutnya, sistem pelumasan. Sistem pelumasan adalah sistem yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antara komponen yang bergerak di dalam mesin dengan cara menyuplai oli ke permukaan yang bergerak. Ini menjaga mesin dari kehausan, panas berlebihan, dan korosi. Kemudian, komponen. Yang pertama yaitu komponen sistem transmisi, yaitu ada kopling. Kopling atau clutch merupakan komponen yang berfungsi untuk memutuskan dan menyambungkan tenaga dari mesin ke transmisi. Ketika pengemudi menekan pedal kopling, tenaga mesin diputus sementara, sehingga memungkinkan berpindah gigi. Selanjutnya ada gearbox atau transmisi, yaitu mengubah torsi dan kecepatan dari mesin sesuai kebutuhan pengemudi. Gearbox memiliki beberapa gigi dengan rasio yang berbeda, di mana setiap gigi menghasilkan kecepatan dan torsi yang berbeda. Selanjutnya ada poros penggerak. Poros penggerak atau drive shaft, poros yang berfungsi untuk mentransmisikan tenaga dari gearbox ke diferensial. Pada kendaraan bergerak
penggerak roda belakang, drive shaft, sangat penting dalam meneruskan putaran mesin ke roda. Selanjutnya ada diferensial. Diferensial yaitu komponen yang membagi tenaga dari poros penggerak ke roda-roda penggerak. Diferensial juga memungkinkan roda kanan dan kiri berputar dengan kecepatan berbeda saat kendaraan berbelok, sehingga mengurangi selip dan meningkatkan kestabilan. Selanjutnya ada sinkronis, yaitu mekanisme yang memungkinkan perpindahan gigi terjadi dengan halus tanpa hentakan atau gesekan berlebih. Komponen ini menyamakan kecepatan putaran roda gigi sebelum gigi tersebut terhubung. Selanjutnya ada torque converter atau pada transmisi otomatis. Komponen ini yaitu komponen yang menggantikan kopling pada transmisi otomatis. Torque converter mengubah tenaga mekanik dari mesin menjadi tenaga hidrolik untuk diteruskan ke transmisi. Yang kedua yaitu sistem pelumasan. Di dalam sistem pelumasan yaitu ada pompa oli atau oil pump, yaitu komponen yang berfungsi untuk mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin yang bergerak. Pompa ini menjaga agar setiap komponen mesin yang membutuhkan pelumasan selalu mendapat suplai oli dengan tekanan yang cukup. Kemudian ada filter oli atau oil filter. Digunakan untuk menyaring partikel-partikel kotoran atau sisa pembakaran yang mungkin ada dalam oli. Filter ini memastikan oli yang bersirkulasi ke bagian-bagian mesin tetap bersih, sehingga mencegah kerusakan pada mesin. Selanjutnya ada bak oli atau oil pan, yaitu wadah penyimpanan oli yang terletak di bagian bawah mesin. Oli di bak ini akan dipompa ke bagian-bagian mesin untuk pelumasan, lalu kembali lagi ke bak setelah bersirkulasi. Kemudian ada saluran oli atau oil passage, yaitu jalur atau saluran yang menghubungkan pompa oli ke komponen-komponen mesin yang memerlukan pelumasan seperti piston, crankshaft, dan camshaft. Saluran ini dirancang untuk memastikan oli sampai ke setiap bagian dengan efisien. Kemudian ada pressure relief valve, yaitu komponen yang berfungsi mengatur tekanan oli agar tetap dalam batas yang aman. Jika tekanan oli terlalu tinggi, katup ini akan melepaskan sebagian oli untuk menjaga sistem tetap berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada cooler oil atau optional. Pendingin yang berfungsi menurunkan suhu oli yang terlalu panas pada mesin yang bekerja keras. Cooler oli sangat penting untuk menjaga di setiap oli tetap berada pada suhu yang optimal, sehingga dapat berfungsi dengan baik. Kemudian cara kerja sistem transmisi yaitu ada dua, transmisi manual dan transmisi otomatis. Yang pertama, transmisi manual. 1. Menghubungkan tenaga mesin ke roda, atau saat mesin bekerja, tenaga dihasilkan dari pembakaran bahan bakar di dalam silinder. Tenaga ini diteruskan ke poros engkol dan ke sistem transmisi. Yang kedua, kopling atau clutch, yaitu saat pengemudi menekan pedal kopling memutus hubungan antara mesin dan transmisi. Ini memungkinkan perpindahan gigi tanpa mengganggu putar mesin. Yang ketiga, perpindahan gigi, yaitu ketika pengemudi memindahkan gigi melalui tuas transmisi, gigi yang berbeda di dalam gearbox terhubung. Setiap gigi memiliki rasio yang berbeda untuk mengatur kecepatan dan torsi.
Gigi rendah 1 dan 2 memberikan lebih banyak torsi untuk akselerasi awal. Sedangkan gigi tinggi 4, 5, 6 membiarkan kecepatan yang lebih tinggi dengan torsi yang lebih rendah untuk perjalanan di kecepatan konstan. Yang keempat, penghubung karoda, yaitu setelah gigi dipilih, tenaga diteruskan melalui poros penggerak atau drive shaft ke diferensial. Diferensial kemudian mendistribusikan tenaga ke roda penggerak, memungkinkan kendaraan bergerak. Yang kedua yaitu transmisi otomatis. Itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, torque converter. Pada transmisi otomatis, torque converter menggantikan fungsi kopling. Komponen ini menggunakan fluida hidrolik untuk mentransfer tenaga dari mesin transmisi tanpa perlu memutus tenaga secara manual. Yang kedua, yaitu gigi otomatis. Komputer atau sistem hidrolik di dalam transmisi otomatis memutuskan kapan waktu yang tepat untuk berpindah gigi berdasarkan kecepatan kendaraan dan beban mesin. Pengemudi tidak perlu memindahkan gigi secara manual. Dan terakhir, planetary gear set. Transmisi otomatis menggunakan roda gigi planet yang memungkinkan perubahan rasio gigi dengan halus tergantung pada kecepatan kendaraan dan kebutuhan daya. Selanjutnya, cara kerja sistem pelumasan. Yang pertama, oli ditarik oleh pompa oil, yaitu saat mesin dinyalakan, pompa oli menghisap oli dari bak oli atau oil pan yang terletak di bagian bawah mesin. Pompa ini biasanya digerakkan oleh poros engkol atau poros cam. Yang kedua, distribusi oli ke seluruh mesin. Oli yang ditarik oleh pompa didistribusikan ke berbagai bagian mesin melalui saluran oli atau oli passage. Saluran ini dirancang untuk mengirim oli ke tempat-tempat kritis seperti bantalan poros engkol, camshaft, piston, dan katup. Yang ketiga, pelumasan komponen bergerak, yaitu oli membentuk lapisan tipis di antara permukaan yang bergerak seperti antara piston dan dinding silinder, serta antara poros engkol dan bantalan. Lapisan ini mengurangi gesekan dan keausan pada permukaan logam yang saling bergerak. Yang keempat, mendinginkan mesin, yaitu selain mengurangi gesekan, oli juga berfungsi sebagai pendingin. Oli menyerap panas dari komponen mesin dan mengembalikan panas tersebut ke bak oli, di mana panas ini dilepaskan ke udara. Yang kelima, ada filtrasi oli, yaitu sebelum oli kembali ke mesin, ia melewati filter oli yang menyaring kotoran dan partikel sisa pembakaran. Hal ini memastikan oli tetap bersih dan efisien dalam melumasi komponen mesin. Yang keenam, pengaturan tekanan, yaitu tekanan dikontrol oleh katup relief tekanan atau pressure relief valve untuk mencegah tekanan berlebih di dalam sistem yang dapat merusak komponen mesin. Yang ketujuh, siklus berulang, yaitu oli terus bersirkulasi dari bak oli ke seluruh komponen mesin selama mesin berjalan. Ini menjaga agar semua bagian mesin yang bergerak tetap terlindungi dan berfungsi optimal. Kekurangan sistem transisi. Yang pertama, respon lambat, yaitu waktu respon sering tertunda menyebabkan kurangnya kelancaran akselerasi. Yang kedua, efisiensi bahan bakar menurun, yaitu saat transisi pembakaran bahan bakar tidak selalu optimal, meningkatkan konsumsi bahan bakar. Yang ketiga, emisi meningkat, yaitu pembakaran yang tidak sempurna selama transisi menghasilkan emisi yang lebih tinggi. 4. Getaran dan suara, yaitu proses transisi dapat menghasilkan getaran atau kebisingan lebih pada mesin. Kekurangan sistem pelumasan, yaitu yang pertama, overheating. Pelumasan yang tidak efektif menyebabkan panas lebih pada mesin. Yang kedua, keausan cepat. Komponen bergerak bisa aus lebih cepat tanpa pelumasan yang memadai. Yang ketiga, penurunan efisiensi. Friksi meningkat sehingga efisiensi mesin menurun. Yang keempat, kebocoran oli.
Sistem pelumasan bisa bocor, menyebabkan kekurangan oli dan kerusakan mesin. Yang kelima, kontaminasi oli. Oli yang kotor bisa mengurangi efektivitas pelumasan dan mempercepat keausan komponen. Selanjutnya ada kelebihan sistem transisi. Yang pertama, akselerasi halus. Sistem transisi yang baik memungkinkan perubahan kecepatan yang mulus. Yang kedua, kontrol tenaga, mengoptimalkan output tenaga sesuai kebutuhan beban. Yang ketiga, efisiensi, yaitu membantu menjaga efisiensi mesin dengan menyesuaikan performa di berbagai kondisi. Yang keempat, pengendalian emisi, yaitu sistem yang baik membantu mengurangi emisi selama perubahan beban. Yang kelima, kenyamanan berkendara, yaitu transisi yang lancar meningkatkan kenyamanan pengemudi. Kelebihan sistem pelumasan. Yang pertama, mengurangi gesekan. Mengurangi gesekan antara komponen mesin yang bergerak sehingga mengurangi keausan. Yang kedua, pendinginan. Membantu membuang panas dari komponen mesin menjaga suhu tetap optimal. Yang ketiga, performa optimal. Memastikan komponen mesin bekerja dengan lancar, meningkatkan efisiensi dan performa. Yang keempat, perlindungan korosi, yaitu melindungi komponen dari korosi akibat kontak dengan zat asing. Yang kelima, memperpanjang usia mesin, yaitu mengurangi keausan dan kerusakan, memperpanjang umur mesin secara keseluruhan. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu sistem transmisi dalam motor bakar berfungsi untuk mentransmisikan tenaga dari mesin ke roda dengan mengatur kecepatan dan torsi. Sedangkan sistem pelumasan menjaga agar komponen mesin bergerak dengan lancar, mengurangi gesekan, dan mendinginkan mesin. Transmisi manual menawarkan kontrol penuh dan efisiensi bahan bakar, sementara transmisi otomatis lebih mudah dioperasikan dan nyaman. Sistem pelumasan penting untuk mencegah kerusakan mesin dan menjaga kebersihan, mengurangi gesekan, dan memperpanjang umur komponen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.